Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Ya, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Dispandi Adaha, ya, guru IPS sekalian yang paling ganteng tentunya ya. Nah, anak-anak Bapak ya, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, agar kalian selalu bisa mengikuti pembelajaran daring. Oke, anak-anak, silakan tonton video berikut ini. Check it out. Oke, baik anak-anak ya, ini dia terkait dengan pelajaran kita di bab 3 ya. Kita akan menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ya, terus kita akan menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, jadi anak-anak, saya akan jelaskan dulu terkait dengan permintaan, penawaran serta pelaku ekonomi. Nah, permintaan dan penawaran. Setiap wilayah yang berbeda memiliki potensi sumber daya yang berbeda pula tentunya ya. Selain itu, kebutuhan masyarakat antar wilayah juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Oleh karena itu, perbedaan tersebut mendorong terjadinya interaksi. Nah, di sini akan timbullah permintaan serta penawaran dari wilayah-wilayah tersebut, anak-anak. Nah, di sini ada pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi itu terbagi menjadi 4 ya, sebagai berikut. Ada rumah tangga keluarga atau konsumen atau kita singkat menjadi RTK. Ada rumah tangga perusahaan RTP, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Nah, apa itu rumah tangga keluarga? Ini skupnya kecil. Biasanya yang terjadi dengan keluarga-keluarga kita. Ibu kita belanja ya, memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan rumah tangga keluarga. Terus ada rumah tangga perusahaan. Ini biasanya pabrik ya, PT-PT yang bergerak dalam hal industri, baik apapun itu maupun jasa, barang ya. Nah, mereka kan juga membutuhkan bahan baku ya untuk memenuhi ya persediaan barang ya, untuk mereka membuat barang yang mereka keluarkan atau mereka distribusikan nantinya. Terus ada pemerintah. Nah, kegiatan pemerintah di sini terjadi namanya ada bentuk ekspor dan impor. Ya, pemerintah satu dengan pemerintah yang lain melakukan kerjasama, baik itu ekspor barang juga ekspor jasa. Terus ada masyarakat luar negeri. Ini sama umumnya dengan pemerintah ya, tapi bisa aja ini orang per orang ya, atau sekelompok orang atau sekelompok organisasi yang di luar negeri itu membutuhkan barang di negara lain, atau kita yang belanja ya, kita pribadi belanja, misalnya belanja online ya, membutuhkan barang dari negara lain ya, bisa aja bentuknya, bisa juga macam-macam anak-anak. Nah, jadi yang keempat ini adalah pelaku ekonominya anak-anak sekalian. Nah, ini ada perdagangan antar daerah dan antar pulau ya. Perdagangan daerah dan antar pulau itu apa ya? Perdagangan antar daerah atau antar pulau itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, jadi melakukan perdagangan antara pulau A dengan pulau B, antar provinsi A dengan provinsi B ya, yang itu bisa dia berjarak laut ya, Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, Jawa dengan Kalimantan ya, atau Kalimantan dengan Papua, atau bahkan bisa ke luar negeri ya. Nah, ini yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah ataupun antar pulau ya. Dia nggak hanya sebatas dalam satu negara, tapi juga bisa dengan negara lain ya, bisa kawasan regional juga anak-anak sekalian. Nah, ini dia tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan, yang kedua memperluas jangkauan pasar ya. Tentunya ya, ini menjadi dua acuan dalam kita melakukan tujuan berdagang ke antar daerah ataupun antar pulau. Memperoleh keuntungan ya, siapapun pasti akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dia akan menjamah
dari wilayah A ke wilayah B, C, D, ya, dan seterusnya, ya. Dan ini juga akan meluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar itu maksudnya jangkauan pembelinya, ya. Pasti akan menawarkan, baik itu antar daerah, antar pulau, ya, antar provinsi, bahkan antar negara, anak-anak sekalian, untuk memperoleh dua tujuan ini tadi. Yang pertama adalah keuntungan, terus adalah memperluas pasar. Oke, selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau, yaitu ada dua faktornya. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terus adanya perbedaan tingkat harga antar daerah dan antar pulau. Ya, jadi ini yang mempengaruhi. Nah, jadi bisa aja di pulau A lebih banyak produksi dalam satu jenis barang daripada pulau lain. Terus harga tentu ya, yang menjadi juga faktor berikutnya. Bisa aja harga di satu daerah lebih rendah atau lebih murah ketimbang pulau lain. Ini yang menyebabkan terjadinya juga perdagangan antar daerah dan antar pulau, ya. Nah, biasanya ini dilakukan, ya, dalam skup dan skala yang besar. Jadi beli barangnya itu dalam skala yang besar. Nah, jadi biar lebih terjangkau, lebih ekonomis harganya, gitu ya. Jadi pasti membutuhkan biaya yang lebih murah, anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya ada manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau, ya. Yang pertama adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan, terus meningkatkan produktivitas, terus yang ketiga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, ya. Menyediakan alat pemuas kebutuhan. Nah, tentunya ya, dengan terjadinya perdagangan antar pulau dan antar daerah ini, barang yang kita inginkan, barang yang kita butuhi yang tidak ada di daerah kita gitu, akan kita bisa dapatkan di daerah lain, ya, sebagai alternatifnya. Terus meningkatkan produktivitas, ya, tentunya dengan semakin banyaknya dihasilkan barang tersebut, barang yang menjadi kebutuhan tersebut, tentunya harganya tadi ya, harganya akan bisa jauh lebih murah, ya, daripada barang itu akan langka. Nah, itu akan kesulitan juga bagi kita. Terus, nah ini yang paling penting, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan meningkatnya produksi, ya, barang tadi dihasilkan, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Ya, jadi makanya ada transmigrasi, ya, ada migrasi, itu dilakukan karena juga untuk membuka peluang kesempatan mencari kerja, ya. Banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang membuka lowongan kerja untuk mendorong meningkatnya produktivitas pabrik tersebut. Nah, oke, ya, itu tadi pembelajaran kita, ya, sampai di sini dulu, ya. Terkait dengan penjelasannya nanti akan saya sambung di video pembelajaran berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.